pembalap yang tak mau tunggu gantian. Musim lalu, Charpe bisa saja berlindung di balik status debutan, tapi dia memilih sebaliknya. Ia tempur habis-habisan dari awal musim. Hasilnya, 5 kali naik podium dan hampir saja menjadi rookie terbaik sebelum dikalahkan tipis oleh Maximo Quiles. Tapi bukan itu yang membuatnya berbahaya. Charpe adalah pembalap yang belajar cepat, punya DNA pejuang, dan tampil stabil di trek Eropa. Dia bukan sekadar ancaman baru, dia ancaman yang sudah terbukti. Dan kini, dia menatap Moto3 2026 bukan untuk belajar lagi, tapi untuk menang. Alvaro Carpe versus grid paling brutal di Moto3. Jangan salah sangka, Carpe tahu betul betapa brutalnya grid Moto3 2026. Meski dua pembalap teratas musim lalu naik kelas, bukan berarti jalan menuju gelar jadi lebih mudah. Sebaliknya, musim depan dipenuhi nama-nama lapar. Quiles, Uriarte, Ralston, hingga bintang baru seperti Veda Ega Pratama. Grid ini padat bak sarden, dan siapapun bisa menang. Tapi Carpe justru melihat peluang di situ. Persaingan memang gila, tapi justru itulah yang saya cari, ujarnya. Bagi Carpe, tekanan bukan alasan untuk takut, itu bahan bakar. Musim debut yang nyaris sempurna. Bukan hiperbola, Carpe nyaris sempurna di musim debutnya. Ia konsisten rebut poin, tampil impresif di trek cepat maupun teknikal, dan hanya kurang satu hal, kemenangan. Tapi justru itulah yang membuat musim 2026 makin penting. Ia bukan lagi pembalap yang sekadar naik podium. Ia harus membuktikan bisa berdiri di puncak. Nilai saya 9 dari 10, ujarnya tanpa ragu. Dan nilai 1 yang hilang itu, yaitu kemenangan, adalah sesuatu yang ingin dia rebut tahun depan, dengan darah, keringat, dan strategi. Paket komplit, tim, mesin, dan mental baja. Carpe bukan pembalap yang datang dengan modal seadanya. Dia didukung tim elit Red Bull KTM Ajo, salah satu akademi tersukses di Moto3. Motornya kompetitif, teknisinya berpengalaman, dan lingkungan timnya mendukung pembalap muda tumbuh cepat. Tapi lebih dari itu, Carpe punya mental baja. Dia beberapa kali bangkit dari posisi buncit untuk finish di zona podium. Mental seperti ini tak bisa diajarkan, harus dibentuk, dan Carpe telah melaluinya. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh. Lawan tak gentar, termasuk Veda Ega Pratama. Musim 2026 memperkenalkan banyak rookie bertalenta, termasuk Veda Ega Pratama dari Indonesia. Tapi Carpe tak gentar. Ia justru menganggap kemunculan Veda dan nama-nama besar lain sebagai pemicu semangat. Setiap pembalap punya cerita, tapi di lintasan kita semua setara, kata Carpe. Ini bukan tentang siapa paling viral, paling muda, atau paling ditunggu. Di Moto3, yang bertahan hingga lap terakhir dan tahan tekananlah yang akan menang. Dan Carpe percaya, dia termasuk di antaranya. Target besar, tapi kaki tetap menapak. Meskipun menyebut gelar sebagai target, Carpe tetap realistis. Ia tahu, untuk menang di Moto3 dibutuhkan lebih dari sekedar ambisi. Kami harus terus belajar dan berkembang, ujarnya. Carpe mengakui bahwa dia belum sempurna, dan itu justru membuatnya berbahaya. Pembalap yang merasa sudah cukup akan stagnan, tapi Carpe masih lapar, masih mencari celah untuk jadi lebih cepat. Sikap inilah yang membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai pembalap matang dalam tubuh muda. Bukan pembalap one hit wonder. Ada banyak rookie yang bersinar sekejap lalu hilang di telan musim. Tapi Carpe bukan tipe begitu. Ia konsisten tampil kompetitif di berbagai trek. Dari sirkuit cepat seperti Mugello hingga trek sempit seperti Sachsenring, dia mampu adaptasi cepat. Musim lalu bukan keberuntungan, itu fondasi. Dan musim depan adalah bangunannya. Carpe sudah mencuri perhatian tahun ini, tapi 2026 adalah tahun dia mencuri kemenangan. Ia ingin naik level dan semua indikator mengarah ke sana. Comeback dari titik terendah. Carpe bukan hanya pembalap cepat, dia juga pembalap yang tahu bagaimana bangkit. Dalam beberapa balapan musim lalu, ia sempat tercecer jauh, namun mampu comeback luar biasa.
Dalam satu momen, ia nyaris jatuh, kehilangan posisi, tapi bangkit dan finish P4. Saya tidak mau menyerah, bahkan ketika semuanya tampak sulit, katanya. Dan itu bukan omong kosong. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa Carpe adalah petarung, seorang gladiator Moto3 sejati. Momentum tak boleh hilang. Salah satu tantangan terbesar musim kedua adalah menjaga momentum. Banyak pembalap jeblok karena terlalu percaya diri setelah musim debut yang bagus. Tapi Carpe menghadapinya dengan pendekatan berbeda. Dia sudah reset mental, kembali ke titik nol. Musim baru, tantangan baru, katanya. Dan itulah kekuatan terbesarnya. Kesadaran bahwa Moto3 adalah medan perang yang selalu berubah. Carpe tahu, untuk juara dia harus adaptif, tahan banting, dan tanpa belas kasihan di lintasan. Gelar Moto3 2026, mimpi atau keniscayaan. Alvaro Carpe tahu semua orang punya mimpi, tapi tak semua berani mewujudkan. Moto3 bukan soal siapa paling terkenal, tapi siapa paling siap di 21 balapan. Dengan paket yang solid, ambisi yang membara, dan pengalaman sebagai batu loncatan, Carpe menempatkan dirinya dalam daftar kandidat juara. Tapi seperti yang dia sendiri akui, rival saya takkan membiarkan saya menang dengan mudah. Dan di antara rival itu, ada nama Veda Ega Pratama. Persaingan pun sudah mulai, bahkan sebelum lampu start padam.